Ah iya Pak, serius nih. Iya, serius langsung. Jadi Obrolan santai 097. Monggo Pinara. Hanya di sini di KPP Empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rencang 097. Bertemu lagi dengan kami dalam acara Obras 097. Obrolan santai 097. Hari ini kita akan membahas tentang penyaluran dana BOS yang akan disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Pati yaitu Pak Marno. Mari kita sapa Pak Marno ya. Selamat pagi Pak Marno. pagi Mbak Lani, pagi. Ya. Siap, semangat ya Pak ya. Iya. Untuk memantik semangat. Baik Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah sehat Mbak Lani. Alhamdulillah. Semoga Mbak Lani juga sehat-sehat Amin. selalu. Amin. Kita dan keluarga semuanya sehat. Walafiat. Oke Pak, hari ini kita akan membahas tentang penyaluran dana BOS yang baru di tahun anggaran 2022 ya Pak. Oke. Oke, boleh Pak, dana BOS ini berarti termasuk DAK non-fisik ya Pak, dana alokasi khusus non-fisik. Dalam hal ini adalah bantuan operasional. Nah kita pengen tahu nih Pak, DAK non-fisik ini dalam hal bantuan operasional itu apa? Dan mekanisme pengaturannya itu diatur di PMK berapa Pak? Ya. BOS ini salah satu dari dana alokasi khusus non fisik ya yang disalurkan ke daerah melalui mekanisme TKDD, transfer ke daerah dan ke desa. Terus ini atau khususnya terkait pengelolaan DAK non fisik itu diatur di PMK 119 tahun 2021 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik tahun 2022. BOS khususnya BOS nih terkait dengan penyalurannya di dalam PMK ini untuk membangun akuntabilitas dan penyempurnaan penyaluran memang ada beberapa perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan di dalam rangka percepatan penyaluran kepada seluruh satuan pendidikan dan juga mempermudah penyelesaian apabila terjadi kendala-kendala dalam penyaluran. Oh, berarti sekarang dana BOS yang biasa digunakan sekolah dasar dan juga SMP, baik negeri maupun swasta, langsung disalurkan oleh KPPN ya Pak, sebagai KPA penyalur? Iya, betul Mbak. Jadi BOS ini kan ada beberapa kriteria ya. Ada BOS reguler, ada BOS afirmasi, dan juga ada BOS kinerja. Jadi dengan adanya PMK 119 ini penyaluran BOS bantuan operasional sekolah ini disalurkan melalui KPA penyaluran DAK dan dana desa dalam hal ini KPPN sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Jadi untuk BOS provinsi yaitu untuk satuan pendidikan menengah negeri swasta maupun khusus ini nanti disalurkan melalui KPA penyaluran DAK dana desa di provinsi, ini berarti KPPN yang ada di provinsi ya. Kemudian yang untuk kabupaten kota, ini untuk satuan pendidikan dasar, baik negeri swasta, SD SMP, ini disalurkan oleh KPPN setempat. Wah baru nih Pak, berarti jadi hal yang baru nih ya. Berarti sekarang itu untuk SD SMP yang ada di Kabupaten Pati maupun Rembang yang menjadi wilayah bayar dari KPPN Pati, sekarang transferan langsung dana penyalurannya itu melalui KPPN Pati gitu ya Pak?
Betul, Mbak. Jadi Oh, untuk Kabupaten Pati dan ya, Kabupaten Rembang, satuan-satuan pendidikan SD maupun SMP, ya, yaitu yang kita sebut sebagai satuan pendidikan dasar ya, ya, baik negeri atau swasta, nanti bosnya akan kita salurkan melalui Kabupaten Pati, ya, karena wilayah kerjanya Kabupaten Pati adalah Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, ya, makanya satuan pendidikan tersebut nanti bosnya akan disalurkan oleh KPPN Pati ya. dari rekening kas umum negara langsung ke rekening satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi langsung. Nah, iya Pak. Serius nih. Iya, serius langsung. Jadi tidak Berarti melewati Pemda, Pemda. dinas gitu. Iya, betul Mbak Rani. Jadi Oh, langsung. Harapannya ya biar cepat diterima gitu. oh iya iya betul Diterima betul. terus digunakan gitu kan. Betul Iya. banget. Dan biar nggak ada pemotongan dana ya Pak ya dari Ya, pihak-pihak yang mudah-mudahan. ingin menyelewengkan ya Pak ya Betul tentunya Mbak. untuk Nggih. mengurangi tindakan fraud itu. Wah Betul luar Mbak. biasa ini. Iya. Langsung, Apalagi dana pendidikan ini kan di masa pandemi ini dunia pendidikan, ya, satuan pendidikan kan menghadapi tantangan yang tidak ringan gitu iya ya, betul mungkin banget. sangat berat. Mungkin salah satu sektor yang Terdampak. iya betul yang terdampak paling ya terdampak luar biasa lah dari Iya, pandemi ini, sehingga ya dana-dana ini harus segera kita cairkan, segera harus diterima oleh satuan pendidikan ya, agar segera dimanfaatkan ya untuk membiayai operasional di sekolah masing-masing, sehingga ya kegiatan ajar mengajar ini ya senantiasa berjalan lancar ya, ya, dan walaupun di masa pandemi nggih, mudah-mudahan tujuan pendidikan tetap tercapai nggih, walaupun ya. mungkin tetap ada penurunan, tapi paling tidak penurunannya dapat diminimalisir gitu. Penurunan apa tadi Pak? Ya penurunan kualitas pendidikan lah. Ya Mungkin betul. dengan adanya operasional kan pemenuhan kuota, ya mungkin Bahan ajar. bahan ajar, Iya. ya pemenuhan saluran komunikasi di sekolah yang baik ini kan Iya, sangat betul. membantu nanti. Iya betul banget Pak. Berarti sangat signifikan ya Pak. Betul. Iya, nggih. tujuannya untuk dunia pendidikan khususnya SD SMP di kabupaten ini. Betul Mbak Lani. Iya nggih. betul Pak. Untuk pengajuannya gimana Pak? Kita kepo nih Pak, karena SD sama SMP itu kan tidak menjadi mitra kerja kita secara langsung ya Pak ya. Berarti untuk pengajuannya kan pasti tetap pakai STM. Ya Mbak. Ya tetap pakai STM. Nah gimana Pak? Kita pengen tahu nih Pak mekanisme penyalurannya nih, Pak. Ya, kalau mekanismenya memang dari satuan pendidikan tidak mengajukan ke kita, gitu. Iya, siap. Ataupun dari dinas pendidikan setempat juga tidak mengajukan ke kita. Tapi dasar dari kita nanti penyaluran adalah surat rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA penyaluran dana dagbik dan dana desa. Oh, di PA DJPB ya Pak? Di DJPB. Jadi dasarnya adalah surat rekomendasi. Iya. Berarti ada list nama SD-nya atau rekomendasi secara general Pak? Jadi di rekomendasi itu akan muncul nama kabupaten atau kota, kemudian berapa sekolahnya. Oh, berarti jumlah sekolahnya juga sudah ada. Berapa siswanya. Oke. Kemudian berapa dana yang harus disalurkan, ada di surat rekomendasi tersebut. Iya. Kalau untuk satuan-satuan pendidikan itu nanti sudah ada di aplikasi di Sakti maupun di Unpan, sudah muncul di sana. Iya, mau nanya nih Pak. Kalau jumlah satuan pendidikan yang ingin disalurkan dana BOS ini, itu di PA tahunya dari mana Pak? Dari ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oh, atas penyaluran data yang sudah ada ya Pak, data penyaluran yang sebelumnya ya Pak. Jadi surat rekomendasi itu sebenarnya dari DPK, disampaikan ke KPA penyalur, dalam ini KPPN, tapi harus melewati koordinator KPA penyalur, dalam ini adalah Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Oke, dan DJPK dapat data pun juga dari
SD, kemudian dinas dan juga Kementerian Pendidikan, Pak. Betul, Oh, iya, 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 iya. setelah melalui berbagai validasi Pertimbangan. dan verifikasi mestinya Siap, ya. siap. Oh, begitu. Oke, dari surat rekomendasi itu, kemudian KPPN bagaimana, Pak? KPPN dari hasil dari berdasarkan surat rekomendasi itu ya KPPN melakukan pencocokan dulu nih kebenaran data antara kesesuaian data antara surat rekomendasi dengan data yang ada di maupun Oke. UPAN. Oke. Jadi setelah dilakukan pencocokan, rekon sama, ya kita terbitkan SPM, Oh. SPP dan SPM ya. Oh. Nah, karena gitu. di KPA penyalur itu kan unsurnya lengkap ya. Ada KPA, ada BPK, ada BPSDM, ada operator di sana. Oh, Jadi iya, nanti iya. yang menerbitkan SPP, SPM adalah KPA penyaluran. Oke. Dan bersama dengan unsur-unsurnya, yaitu ada BPK, ada BPSPM di sana. Ya. Oke. Berdasarkan SPP dan SPM, kemudian SPM tersebut diajukan ke KPPN sebagai kuasa bun. Baru nanti diterbitkan SP2D sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Oke. Jadi SP2D ini ya terlampir seluruh satuan pendidikan berikut nomor rekeningnya, berikut nominal yang akan ditransfer ke rekening-rekening tersebut. Itu dapat dari mana, Pak? KPPN sebagai penyalur? Ya, itu ada nomor rekening dan juga jumlah nominalnya per SD ya, Pak? SD SMP-nya berarti? Ya, itu sudah ada di aplikasinya. Jadi kita tinggal download saja. Jadi tinggal ambil saja. Jadi sudah tersedia ada di Sakti. Wah, Sakti ini emang benar-benar sakti ya, Pak? Betul. Jadi ya rekening ini kan sebenarnya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari DPPK berdasarkan pengajuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh gitu. Dan kita sebagai KPA penyalur apakah melakukan verifikasi kembali, Pak? Untuk memastikan agar tidak retur? Kalau rekening enggak sih. Oh gitu. Berarti itu udah valid ya, dipastikan sudah valid yang ada di Sakti. Karena di dalam rangka retur ini sendiri, dalam rangka memitigasi terjadinya retur, jadi Kementerian Pendidikan sendiri sudah membuat satu petunjuk kalau nggak salah ya, terkait dengan rekening untuk penyaluran BOS ini. Jadi sudah ada petunjuknya di dalam kepada Pemda maupun satuan pendidikan terkait rekening, mungkin format rekeningnya seperti apa ya, kemudian namanya rekening apa, kemudian banknya, penulisannya seperti apa, itu sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini sangat bagus. Ini berarti ada kepedulian bersama terkait pengeluaran rekening ini. Karena pengelolaan rekening yang baik dan valid, akurat, ini pastinya akan mendorong percepatan penyaluran dana BOS ini ke satuan pendidikan. Dengan rekening yang valid, akurat, ya pastinya akan meminimalisir terjadinya retur. Karena kalau ada retur ini ya akan menghambat, menunda tersalurnya uang yang sudah dikeluarkan dari rekening kas umum negara ke rekening penerima. Karena harus ada proses lagi kan. Oke. Oke Pak, berarti KPPN Pati sudah berhasil menyalurkan tahap pertama ya Pak ya, dana BOS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awal Februari atau pertengahan Februari kemarin ya. Sesuai timeline. Atau lebih cepat Pak? Ya sesuai surat rekomendasi yang kita terima. Jadi beberapa hari setelah surat rekomendasi kita terima, kita berkoordinasi dengan mencari ilmu dulu lah. KPPN di Semarang 1, bagaimana cara penyaluran
bos ini, Oke. biar tidak salah kan. Iya. Ya, setelah ilmunya kita dapat, teman-teman melakukan proses-proses ya sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Oke, berarti KPPN Pati langsung gercep nih Pak ya. Nggih, gedep. Langsung gercep Nggih. pokoknya untuk penyaluran dipercepat dengan mempertimbangkan secara validitas dan verifikasi data Betul, agar nggih. tepat sasaran, tidak retur ya Pak ya. Betul. Berapa nggih. nih Pak jumlahnya Pak kemarin yang disalurkan Pak? Jadi untuk tahap reguler ini bus reguler yang kita salurkan, Oke. yaitu tahap 1. Tapi ini baru Kabupaten Pati kemarin Oke. yang keluar surat rekomendasinya. Oh gitu Sekitar ya. 36 miliar Wow. untuk 760 satuan pendidikan, Wow. SD maupun SMP, Ya. negeri swasta, dan sekitar kurang lebih untuk 115.000. 776 siswa. Ah, betul, ya. Dan alhamdulillah tidak ada retur ini. Wah, alhamdulillah, Jadi memang. semua tersalur ke SD, SMP. Ya, ke Oh, satuan iya, iya. yang bersangkutan. Dan Terus. ini berkat kerjasama kita ini yang baik, Iya. kerjasama yang luar biasa antara KPPN, Dinas Pendidikan di Kabupaten Pati, dan juga Bank BPD. Kebetulan ini semua rekeningnya ada di Bank BPD ya. Iya, Dan iya, ini iya. sinergi kita bertiga ini Mm-mm. sehingga tidak ada retur. Oke. Dan alhamdulillah, ya mudah-mudahan dengan tidak ada retur kan uang langsung masuk ke rekening. Iya. Mohon segera dimanfaatkan Oke. untuk mendorong Oke. kualitas pendidikan. Iya, berarti dengan begitu porsi KPPN untuk penyaluran dana bos ini selesai ya Pak. Betul. Ketika nggih. dana keluar dari Erpun Nggih. langsung ke rekening SD ya Pak ya, SD, Betul. SMP, negeri maupun swasta di Betul, Kabupaten Mbak. Pati dan Iya. Rembang. Ya, inilah bahwa kita dari Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait senantiasa melakukan perbaikan, penyempurnaan dalam pengelolaan uang APBN ini, benar agar tujuannya APBN benar-benar hadir dan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oke. Itu, Mbak. Itu adalah Intinya itu, Mbak. pos Penyempurnaan dan perbaikan terus-menerus. Oke, siap Pak. Nah, terakhir nih Pak, harapan Nggih. Pak Marno Nggih. sebagai KPA penyalur dana BOS di tahun 2022 Nggih. ini, harapannya apa Pak untuk seluruh SD, SMP, negeri maupun swasta yang mendapatkan penyaluran dana BOS langsung dari Erpun nih Pak, Nggih. dari KPPN Pati sekarang? Nggih. Ya pastinya ini perlu sinergi bersama ya. Misalnya khususnya kalau terkait retur, ya nanti kalau misalnya ada retur ya, ini segera kita melakukan komunikasi yang baik agar nanti proses penyaluran kembali dana itu bisa dilakukan secara cepat. Oke. Ini perlu kecepatan, perlu komunikasi yang baik antara KPPN, Dinas Pendidikan tempat maupun satuan pendidikan penerima dana BOS tersebut. Sinergi. Selanjutnya apa Pak? Betul. Ya selanjutnya setelah disalurkan dengan baik, nggih, monggo sesuai dengan kegunaan dan manfaat dari dana BOS itu mohon dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan dunia pendidikan, nggih, untuk mewujudkan, nggih, anak didik yang berkualitas, yang berakhlak untuk Indonesia yang lebih maju. Siap, Pak, luar biasa. Jangan dikorupsi, gitu Iya, ya. itu, Pak. Jangan diselewengkan. Jangan dikorupsi ya. Siap. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Marno. Sama-sama, Usai sudah Mbak. edisi Obras kita, Nggih. Obras 097 pada kali ini pembahasan tentang penyaluran dana BOS tahap pertama di tahun 2022 ini. Semoga penyaluran yang mempunyai mekanisme lebih efektif ini memberikan dampak yang semakin luas untuk perbaikan di dunia pendidikan. Saya Lani undur diri dan juga Pak Marno. Siap. Nggih. Sampai jumpa pada Obras 097 edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.